Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, pada malam yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian ilmiah membahas tentang masalah yang penting, yaitu membahas masalah tentang pembatal-pembatal keislaman, dan hendaknya kita mempelajarinya. Sebagaimana kita juga mempelajari tentang berwudu dan juga ada pembatal-pembatal wudu tersebut. Demikian juga kita mempelajari tentang salat, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya pun juga ada hal-hal yang dapat membatalkan salat tersebut. Maka demikian juga Islam. Islam, sebagaimana seseorang masuk Islam dengan syahadat la ilaha illallah, maka pastilah ada pembatal-pembatal yang dapat menghancurkan syahadat seseorang. Demikianlah jika seorang masuk dalam Islam, maka dia boleh saja atau didapat dijumpai orang-orang yang keluar dari agama Islam. Makanya para ulama menulis tentang pembahasan penting dalam kitab fikih yang dikenal dengan fikih riddah, fikih orang-orang yang keluar dari agama Islam, orang-orang yang murtad, bagaimana hukumnya. Maka dalam Islam mempunyai hukum. Orang murtad dipenggal kepalanya, dibunuh berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, dan artian setelah dia mendapatkan hidayah Islam, dia mengganti agama Islam jadi agama lain, maka bunuhlah ia. Demikian juga Islam mempunyai pembatal-pembatal yang selayaknya kita waspadai, mempelajarinya agar kita lebih berhati-hati, lebih waspada terhadap amalan yang kita lakukan. Semoga dengan kita membaca kitab pembahasan yang telah ditulis oleh para ulama tentang pembatal keislaman, Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari pembatal-pembatal keislaman. Demikian juga sesuatu yang dapat menghanguskan pahala-pahala kita. Kita selaku Islam melaksanakan ibadah banyak sekali, akan tetapi pahala-pahala ibadah tersebut dengan mudah dihancurkan. Setinggi gunung apapun kita mempunyai ibadah besar pahalanya, akan tetapi bisa saja satu kata, dua kata menghancurkan pahala yang banyak itu. Maka semoga ini adalah bentuk perhatian kita terhadap agama Islam. Dengan itu Allah Azza wa Jalla merahmati kita di dunia dan di akhirat. Semoga dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla kita diampuni dosa kita di akhirat, terutama ketika semua amal dihisab oleh Allah Azza wa Jalla.
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita masih membahas pembatal keislaman yang nomor 7, yaitu pembahasan tentang sihir. Orang-orang yang melakukan sihir maka dapat membatal keislamannya. Seorang yang melakukan sihir maka dapat menghancurkan, dapat mengeluarkan ia dari agama Islam. Telah kita jelaskan tentang hukum sihir dan hakikat sihir, dan juga sihir itu mempunyai pengaruh. Yang penting bagi kita adalah dua perincian tentang hukum sihir, sehingga kita tidak meyakini kafirnya setiap orang-orang yang melakukannya. Kemudian kita jelaskan ada dua hukum tentang hukum sihir. Siapa yang bisa sebutkan sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang sihir? Sihir mana yang dikatakan kufur, sehingga jika orang melakukan sihir dia kafir, keluar dari agama Islam? Sihir mana? Ya, Hasan. Sihir yang dihukumi kufur dan orang yang melakukannya akan keluar dari agama Islam adalah ketika dia melakukan sihir dengan bantuan jin dan setan. Maka inilah yang akan membuat seseorang keluar dari agama Islam. Karena ketika seorang meminta bantuan jin, maka dia akan bertakarrub, dia akan mendekatkan dirinya kepada jin tersebut. Dan jin akan memerintahkan kepadanya sesuatu yang menyimpang dari agama Islam. Bahkan keanehan-keanehan akan dilakukan oleh orang yang diperintahkan oleh jin. Makanya tukang sihir terkadang sangat keji kelakuannya. Terkadang dia memerintahkan orang-orang atau tukang sihir tersebut, misalnya menulis kalimat-kalimat dengan darah haid atau semacamnya. Karena memang itu syarat yang dilakukan oleh jin. Makanya tidak boleh kita melakukan sihir karena itu kaitannya dengan jin. Yang kedua adalah hukumnya adalah dosa besar, yaitu seorang yang melakukan sihir akan tapi dengan pengobatan atau mantra-mantra yang dibacakan di dalamnya kalimat-kalimat syirik. Maka ini tidak boleh. Kita sering mendapatkan orang tua dulu membaca air atau sebuah ramuan yang dibuatnya lalu dibacakan, dijampikan jampian-jampian yang kita tidak mengerti apa yang dibacanya. Maka biasanya adalah bacaan-bacaan yang tidak kita pahami dan juga bermakna syirik. Maka ini adalah hukumnya syirik besar. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh orang tua dulu. Bahwasanya mereka membuat sebuah obat-obatan dari daunan dan semacamnya, lalu dia membacakan jampi-jampian. Maka ini tidak boleh. Telah kita jelaskan juga hukum penyihir, maka hendaknya mereka dibunuh tanpa dimintai taubat. Tanpa dimintai bertaubat, maka dia langsung dibunuh. Karena kalaupun dia bertobat, akan tapi pengaruh sihir, pengaruh jin tersebut akan selalu bersamanya. Jika dia tidak benar-benar bertaubat dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla akan perlindungan darinya. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang sihir adalah bagaimana hukum mendatangi tukang sihir. Bagaimana hukum mendatangi tukang sihir. Dan ini banyak sekali praktek-praktek sihir dan orang pun datang ke sana melihatnya, bertanya dan seterusnya. Apa hukum mendatanginya? Dan ada hukum orang-orang yang mendatangi lalu membenarkannya. Terutama biasa di kampung, biasa mereka jika sakit anaknya mudah mereka pergi ke tempat orang-orang yang dianggap bisa. Maka ini adalah berbahaya jika kita tidak mengetahui hukumnya.
Sebelum kita membacakan perincian atau menyampaikan perincian hukum mendatangi tukang sihir, lebih baik kita akan mengetahui ciri-ciri sihir atau mengetahui ciri-ciri tukang sihir. Dengan begitu kita akan dapat menghindari mereka. Kita harus mengenal tanda-tanda tukang sihir. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi menyebutkan tanda-tanda sihir dan tanda-tanda tukang sihir dan juga pradukun. Beliau mengatakan yang pertama tandanya adalah annahu yadda'i ilmal ghaib. Tukang sihir ini tandanya adalah pertama dia mengaku mengetahui ilmu ghaib. Maka ini pasti dia tukang sihir. Kenapa? Karena ilmu ghaib tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dapat mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, maka dia di antara tanda-tanda tukang sihir. Wa yukhbir 'anil mughayyabat fil mustaqbal. Dan juga tandanya adalah yang kedua, dia mengabarkan kepada seorang yang datang kepadanya tentang sesuatu yang gaib di masa akan datang. Sesuatu yang belum terjadi dia dapat mengetahuinya. Maka ini adalah biasanya pekerjaan orang-orang yang berbuat sihir. Karena lumrahnya kita tidak mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari. Jangankan di masa mendatang. Hari besok pun kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Berikutnya adalah wa alamatuhu aidan annahu yakunu munharifan. Dan juga di antara tanda tukang sihir adalah biasanya munharif, menyimpang tersesat jalannya, menyimpang dari kebenaran, dari agama Islam, ghairu mustaqim dan tidak lurus agamanya. Wa yakunu ba'idan fil ghalib an ahli khair. Dan juga di antara tanda tukang sihir nomor 4 adalah biasanya mereka jauh dari orang-orang saleh. Dia jauh, dia menyendiri. Dia lebih senang tinggal di kegelapan, di rumah reot atau di tengah hutan, menyendiri karena dia tidak mau diketahui reaksi sihirnya. Wa yakunu 'indahu rawaih muntinah. Dan juga tandanya dia mempunyai bau yang busuk, ada ciri khas baunya tukang sihir. Wa yaskun fi amakin dayyiqah wa muzlimah. Di antara tandanya juga mereka biasa tinggal di tempat yang sempit dan gelap. Wa yutamtim bi asya. Dan juga dia membaca mantra, menjampi-jampi dengan sesuatu yang tidak kita pahami apa yang dibacanya. Kalaupun dibaca dengan suara maka kita pun tidak memahami artinya. Wa fil ghalib yas'al an ismil au ismil ab. Biasanya tukang sihir ini bertanya tentang siapa nama ibu kita atau bapak kita. Dia bertanya tentang orang tua, nama ibu dan bapak orang yang datang kepadanya. Au yatlub thawban lil marid. Atau dia juga meminta pakaian bagi yang sakit. Au yatlub minhu ayadzbah khurufan au dajajan wa ma asbaha dzalik. Atau dia terkadang meminta dari orang yang datang kepadanya untuk menyembelih seekor sapi atau seekor ayam. Untuk apa? Dia meminta orang yang datang kepadanya untuk menyembelih hewan ini dan itu. Karena aksi atau mungkin syarat daripada jin yang dia minta kepadanya, meminta kepala kerbau tersebut, atau dia meminta sifat ayam yang khusus, misalnya ayam yang warnanya putih atau burung yang warnanya putih. Dia meminta sifat-sifat yang tertentu yang ini adalah merupakan luar dari kebiasaan manusia. Al-muhim annahu ma'rufun bi ahwalihi wa af'alihi, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Yang jelas bahwasanya tukang sihir itu diketahui sifat-sifatnya dan semua orang mengetahuinya. Wa yakunu ba'idan 'anis salawat.
dan juga di antara ciri mereka juga jauh dari salat. Mereka tidak salat. Wa an qiraatil Qur'an, dan juga tidak membaca Quran. Wa qad yaqra' syai'an minal Qur'an min babi dzarri ar-ramad fil uyun. Terkadang dia juga baca Quran, baca ayat. Tapi dia baca ayat untuk mengelabui, untuk menutup pandangan orang dari jeleknya orang tersebut. Jika orang datang membaca Quran, maka orang pasti mengatakan bahwasanya orang tersebut kiai atau orang Islam yang istiqamah, masya Allah baca ayat, baca Quran. Akan tetapi itu adalah sebuah pengelabui sebagai penipuan terhadap orang yang datang kepadanya, sebagai barang rongsokan tempat dia bersembunyi darinya. Idza ataita lis-sahir awil kahin qad yaqra qul huwallahu ahad. Jika engkau datang kepada tukang sihir atau para peramal, maka mungkin saja mereka membaca ayat qul huwallahu ahad. Tsumma tarahu yutamtim wa yunadil jin. Kemudian engkau melihat mereka berjampi-jampi atau membaca mantra, memanggil jin, tamtumat la ta'rifuha, yaitu jampi-jampi yang kita tidak mengetahui apa artinya. Ternyata itu adalah panggilan jin. Panggilan jin. Ini faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah. Sangat bagus, dengannya kita dapat mengetahui sifat-sifat tukang sihir. Maka kita hendaknya berhati-hati dari sifat tersebut. Tukang sihir, para peramal, yang mana intinya adalah mereka mengetahui ilmu gaib atau mengabarkan sesuatu yang akan datang, dan tidak ada yang mengetahui sesuatu yang akan datang. Kemudian kita akan mentafsir, memerincikan hukum orang-orang yang datang ke tukang sihir. Yang pertama, hukum mendatangi tukang sihir atau para peramal. Ayatiyahum fayas'aluhum fayusaddiquhum wa huwa ya'taqid annahu ya'lam ilmal ghaib. Jika seorang datang kepada mereka dan bertanya, lalu membenarkan mereka, bertanya lalu membenarkan apa yang dia jawab, dan dia meyakini bahwasanya dia mengetahui ilmu gaib, maka ini kafir. Orang yang datang bertanya kepada tukang sihir tersebut, dibenarkannya, setuju dengannya, dan dia meyakini bahwasanya tukang sihir tersebut dapat mengetahui ilmu gaib karena dia mengabarkan tentang sesuatu yang akan datang, yang biasanya manusia tidak dapat mengabarkan seseorang. Misalnya siapa jodohmu, dia tahu, atau di mana uang yang dicuri, dia tahu, atau rezeki yang akan datang kepadanya, dia tahu. Maka ini adalah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya jika dia mengetahui, maka dia pastilah menggunakan bantuan jin. Maka barang siapa yang mendatangi mereka, bertanya dan membenarkannya dan berkeyakinan bahwasanya dia mengetahui ilmu gaib, maka dia kafir. Siapa yang kafir? Orang yang mendatanginya. Tukang sihirnya jelas. Tadi kita telah pelajari bahwasanya tukang sihir yang kafir mereka yang minta bantuan jin. Nah, orang yang datang ini adalah kafir, sekalipun dia bukan tukang sihir. Yang kedua, ayatiyahum fayas'aluhum fayusaddiquhum bil ghaib an-nisbi wa ya'taqid istiqlalahum bi'ilmihi hadza kufrun aidan. Yang kedua, seorang datang kepadanya, tukang sihir, membenarkannya, bertanya kepadanya dan membenarkannya, dan dia membenarkan pada masalah ghaib nisbi. Kalau yang pertama tadi itu dia secara seluruhnya dan seutuhnya dia mengetahui ilmu gaib. Kalau ini tidak khusus dia hanya bisa mengetahui alam gaib, misalnya tentang dia hanya bisa mengetahui barang curian saja. Dia tahu di mana keberadaannya. Nah, ini termasuk alam gaib, maka termasuk dia juga kafir. Jadi kalau seorang meyakini tukang sihir tersebut mengetahui ilmu gaib baik sedikit maupun banyak, maka dia kafir. Orang yang datang kafir. Yang ketiga, para jamaah, ayatiyahum fayas'aluhum fayusaddiquhum bil ghaib an-nisbi
Wa ya'taqid anna syayatin tukhbirhum bihadza. Yang ketiga adalah mendatangi mereka, bertanya kepada mereka, membenarkannya, dan dia berkeyakinan bahwasanya setan mengabarkan ia tentang jawaban tersebut. Fahadza lahu uqubatan. Yang ketiga ini adalah ada dua hukum. Insyaallah jelas bedanya insyaallah. Yang ketiga ini adalah ada setan yang mengabarkannya. Al-ula, hukum yang pertama adalah annahu waqa'a fi syirkil asghar. Yang pertama dia jatuh dalam syirik kecil. Watsaniyah, hukum yang kedua atau akibat yang kedua bagi orang yang datang kepadanya, la tuqbal lahu salatu 40 yauman. Orang yang datang kepada tukang sihir tersebut tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Li hadis Safiyah, berdasarkan hadisnya Safiyah radhiyallahu anha, an ba'di azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ata 'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan 40 lailah. Man ata 'arrafan fa yas'aluhu an syai'in lam tuqbal minhu 40 salatan. Barang siapa yang datang kepada tukang peramal lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dalam hadis ini adalah datang dan bertanya. Tidak dibahas apakah dia setuju dengannya atau membenarkannya. Jadi hanya sekedar datang saja ke tukang sihir dan bertanya kepadanya. Ini dua hukum. Pertama, dia jatuh dalam kesyirikan. Yang kedua, salatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla selama 40 hari. Berkata para ulama, Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Hasan, yaitu cucu Asy-Syaikh Muhammad, dalam kitab beliau Fathul Majid, beliau mengatakan, lam tuqbal lahu salatun idza kanat hadhihi halus sa'il fa kaifa bil mas'ul. Beliau mengatakan, mengomentari sabda Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa yang mendatangi tukang sihir maka tidak akan diterima baginya salatnya 40 hari. Beliau mengatakan ini yang bertanya, lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang ditanya, yaitu tukang sihir? Jelas, tukang sihir jikalau dia menggunakan bantuan jin maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Maka jikalau seorang yang datang kepadanya lalu bertanya saja, maka dia tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Muslim, beliau mengatakan, makna daripada salatnya tidak diterima selama 40 hari, la thawaba lahu fiha. Tidak ada pahalanya. Dia salat selama 40 hari, tidak ada salat, tidak ada pahalanya. Allah Azza wa Jalla tidak memberikan pahala baginya. Wa in kanat mujzi'atan fi sukutil al-farad anhu wa la yahtaj ma'aha ila i'adah. Salatnya tidak akan diberi pahala sekalipun salat tersebut dapat menggugurkan kewajibannya. Seorang salat maka dia telah melakukan kewajibannya dan gugur darinya kewajiban, akan tapi belum tentu diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan pahala. Salat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla juga belum tentu diberikan pahala. Maka orang yang datang kepada tukang sihir, salatnya sah akan tapi tidak diberi pahala. Dan itu selama 40 hari. 40 hari namanya. Ini adalah ancaman dan hukum bagi orang yang datang kepada tukang sihir. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada tukang sihir atau ke tukang peramal, maka
dia membenarkan terhadap apa yang diucapkan oleh para peramal tersebut, maka dia kafir, maka dia mengingkari apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hadis yang nomor 2. Yang pertama tadi adalah barang siapa yang datang ke tukang sihir bertanya kepadanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis yang kedua mengatakan barang siapa yang datang kepada tukang sihir atau tukang peramal dan dia bertanya dan dia membenarkan apa yang dijawabnya oleh tukang sihir tersebut, maka dia kufur. Maka dia mengingkari apa yang datang dari Rasulullah SAW. Artinya dia kafir, dia kufur, keluar dari agama Islam. Hadis riwayatnya Al-Imam Al-Bazzar dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Tukang sihir dan juga tukang peramal, apa bedanya? Tukang sihir ini adalah lebih umum dia. Adapun tukang peramal dan juga al-kahin, dukun. Adapun kalau arrafan tadi adalah dia tukang peramal, dan dukun lebih berbahaya daripada tukang peramal. Peramal adalah merekayasa atau mengamati, mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Dukun adalah yang lebih parah dari itu semua. Akan tapi jikalau mereka menggunakan jin, maka sekalipun dia tukang peramal, maka dia juga tukang sihir yang kita tidak boleh menghadiri atau mendatangi mereka. Maka di sini para ulama menjelaskan siapa mereka al-arraf. Arrafan tadi hadisnya man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, beliau mengatakan allazi yad'i ma'rifatal umur bi muqaddimatin yastadillu biha 'alal masruq. Arraf yang kita artikan tadi yaitu tukang peramal atau dukun, mereka yang mengetahui sesuatu perkara dengan sesuatu atau indikasi-indikasi yang dapat ia gunakan untuk mengetahui tukang pencuri. Seorang mengabarkan untuknya tentang barang yang hilang. Orang datang kepada tukang sihir lalu ingin meminta di mana barang saya yang dicuri. Orang tersebut, tukang sihir tersebut mengabarkan bahwasanya barang Anda ada di sini dan ada di situ. Maka ini namanya arrafan. Maka ini pasti dengan menggunakan jin. Tidak mungkin seorang mengetahui barang yang hilang ada di sana dan di sini. Tidak mungkin. Kalau tidak, itu adalah bantuan jin. Makanya pasti dia terjatuh dalam hukum sihir tersebut, karena dia menggunakan bantuan jin. Wakila huwal kahin. Arrafan juga dinamakan kahin. Kahin adalah dukun. Wal kahin allazi yukhbir 'anil mughayyabat fil mustaqbal. Dukun adalah yang mengabarkan tentang alam gaib yang akan datang. Wakila allazi yukhbir amma fid damir. Kahin, tukang dukun juga dikatakan dia dukun kalau dia mengabarkan tentang sesuatu yang ada di dalam hati kita. Maka ini semua adalah bantuan jin, karena manusia lumrahnya tidak mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang atau apa yang ada di alam gaib. Maka ketika dia mengetahui, mengaku, mengabarkan hal-hal tersebut, maka dia pasti menggunakan jin. Maka pasti dia tukang sihir. Atau dalam bahasa kita sering dibahasakan dengan tukang dukun, para dukun. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-arraf ismun lil kahin. Arraf ini istilah Arab, juga sebuah nama terhadap tukang dukun. Wal munjim, dan juga orang yang tahu dengan ilmu perbintangan. Perbintangan ini adalah seperti misalnya jikalau dia melihat bintang di atas, ada lingkaran bintang yang mungkin orang lain tidak mengetahuinya, dia mengetahuinya. Dia mengira-ngira bahwasanya ini akan terjadi sesuatu, bahwasanya besok ada hujan atau akan ada letusan apa dan semacamnya. Dia mengamati bintang. Ini namanya munjim.
Berbeda dengan orang-orang yang memang mengetahui ilmu falak, yang mengatakan bahwasanya bintang apa namanya, jika ada bintang yang segitiga misalnya, maka ini adalah uh, musim hujan misalnya. Ada memang ilmu perbintangan, dan orang-orang yang terdahulu mengetahui arah kiblat dan juga arah timur dan barat dengan bintang, arah bulan. Mereka mengetahui dengan demikian. Adapun ini tidak masalah. Adapun yang dimaksud dengan al-munjim adalah orang-orang yang melihat bintang, sekilas itu dia mengatakan akan terjadi ini dan itu dengan bintang tersebut. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Famin al-kahanah ma kana yu'rab bi at-tanwim al-magnatis." Termasuk kahanah, termasuk perdukunan adalah yang dikenal pada zaman sekarang dengan tanwim al-magnatis atau istihdarir ruh. Ini istilah orang Arab. Mungkin dalam bahasa kita apa ini? Istihdaril arwah, yaitu memanggil ruh. Wa ma'alaihi al-yawm katsirun minan nas, yang banyak dilakukan oleh orang sekarang. Wa fihim ba'dul muslimin at-thayyibin. Terkadang yang melakukannya adalah orang-orang muslim, orang-orang yang baik. Mimman ittakhadhu dzalika mihnatan ya'tashuna minha. Ini adalah yang biasa dilakukan atau dipertontonkan di televisi, bahwasanya ada orang soleh, kiai, seorang yang masya Allah orang soleh nampaknya. Akan tapi dia melakukan aksi itu untuk sekedar mencari apa namanya dunia. Dia seakan-akan dia apa namanya mengetahui kebaikan atau mengetahui sesuatu yang tidak orang ketahui, dan dia berpenampilan adalah orang-orang soleh. Kadang dia juga membaca bacaan terhadap orang yang terkena rasukan jin. Orang-orang yang dirasuki roh jin, dia membaca sesuatu padanya. Wa mukalamatahum iyyahu. Dia juga berbicara dengannya. Ini biasa orang-orang yang dikatakan ustadz terkadang ketika dia membacakan ayat Al-Quran, dia berbicara dengan jin. Dengan jin yang merasuki orang tersebut, berbicara, bertanya, dari mana engkau, siapa namamu, berapa orang di tubuh orang ini, atau di mana temanmu, sampai dia berjam-jam berbicara. Ini adalah biasa dilakukan saat ini, sehingga itu sesuatu yang mungkin menarik untuk ditonton. Orang melihat ini adalah sesuatu yang baik ini, padahal dia adalah orang yang mungkin mempunyai jin. Maka kita dilarang untuk mendatangi orang-orang tersebut. Kalau dia tidak meminta jin, akan tapi kita yang melihat hal tersebut tidak boleh mendatanginya. Berikutnya Syekh Al-Albani mengatakan, ini adalah termasuk sesuatu yang tidak boleh didatangi atau dibenarkan. Jangan sampai kita melihat orang yang melakukan itu, nampaknya orang soleh, akan tapi dia adalah orang-orang yang mungkin meminta bantuan dengan jin, sehingga kita tertipu olehnya. Maka Syekh Al-Albani di sini mengatakan jangan sampai kita tertipu oleh mereka dan jangan sampai kita membenarkan mereka. Ini di antara poin yang apa namanya yang ketiga yang kita bacakan tadi, orang-orang yang datang kepada tukang sihir membenarkannya dan dia berkeyakinan bahwasanya ada setan yang mengabarkan terhadap alam gaib yang dia dikabarkan untuknya. Yang keempat adalah ayatiyahum mujarradan fahaza muharram. Ada orang datang ke tukang sihir, datang saja, tidak bertanya, apalagi membenarkannya, maka ini dilarang, diharamkan. Ingin datang, datang saja, percuma, tidak bertanya, diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena ini dapat melegalkan aksi sihir mereka. Jadi kita diwanti-wanti yang sampai mendatangi tukang sihir, jangan sampai kita mengatakan kita hanya datang saja, tidak bertanya apapun tentangnya. Maka ini tidak boleh, diharamkan karena ini dapat melariskan aksi sihir mereka. Yang kelima adalah ya'tiyahum li'ajli imtihanihim wal inkar alaihim. Yang kelima ini adalah dibolehkan, yaitu mereka yang datang ke tukang sihir akan tapi niatnya untuk mengingkarinya,
menjelaskan mereka atau mengujinya, maka ini dibolehkan. Saya teringat dengan kisah yang terjadi pada Syekh Al-Albani. Ada seorang yang datang kepadanya, "Ya Syekh, saya tahu apa namanya tentang masalah apa itu, ada ikhwan yang mendengar? Orang yang mengetahui ilmu gaib." Oh, afwan. Dia mengatakan, "Ya Syekh, saya mengetahui ilmu gaib." Berkata kepada Syekh Al-Albani, "Ya Syekh, ya Imam, saya mengetahui ilmu gaib." Dia mengatakan, "Saya ingin berdebat denganmu." Dia ingin berdebat dengan Syekh Al-Albani. Maka Syekh Al-Albani mengatakan, "Sebentar dulu, saya punya syarat yang harus engkau penuhi." Maka orang yang mengatakan ilmu gaib tersebut, yang mengetahui ilmu gaib, dia mengatakan, "Apa syarat engkau?" Maka Syekh Al-Albani mengatakan, "Engkau bilang tadi mengetahui ilmu gaib, tapi engkau tidak mengetahui apa syarat saya." Maka ketika itu dia kalah. Demikian. Maka orang seperti ini, ulama boleh saja didatangi tukang sihir tersebut untuk mengujinya. Mengujinya, karena itu kedustaan sebenarnya. Karena aksi syaitan saja. Adapun tukang sihir tersebut maka tidak bisa melakukan apapun. Maka boleh jika datang untuk mengujinya, untuk membongkar kedustaannya atau menasihatinya, boleh. Bahkan dianjurkan. Dan ini adalah biasanya para ulama. Adapun kita, yang sampai kita mendatangi lalu mengujinya, ya. Ya. Masya Allah. Sangat pintarnya para ulama berdebat. Demikianlah para ulama kalau berdebat, Masya Allah, singkat sekali, lalu mematahkan hujjah para orang-orang yang memusuhinya. Jadi ini poin yang perlu kita pahami, bahwasanya dibolehkan kalau memang kita mengingkari mereka atau menguji mereka. Dan ini tentunya orang-orang yang berilmu yang melakukannya dan orang-orang yang kuat ketaatannya. Yang terakhir, pembahasan terakhir tentang sihir adalah hukum melepaskan sihir dengan sihir. Apa hukum kita melepaskan atau mengeluarkan sihir dari orang yang terkena sihir? Sihir ini banyak macamnya para jamaah. Seperti juga semacam pelet atau banyak mungkin istilahnya masing-masing, mungkin di tempat orang mempunyai istilah. Apapun itu, maka jika itu bantuan jin maka sihir namanya. Entah itu namanya dukun atau para peramal, maka jika dia meminta bantuan jin, maka ini adalah bisa jatuh dalam kekufuran, dan kita yang datang ke sana bisa jatuh dalam kekufuran juga. Maka kita berhati-hati dari hal tersebut. Hukum kita melepaskan sihir dari seseorang dengan sihir ini ada dua keadaan. Yang pertama adalah melepaskan sihir dengan Al-Quran dan doa-doa dan ruqyah, maka ini adalah dibolehkan. Dibolehkan. Jadi ini tidak masuk dalam hal tersebut. Akan tapi ada dua keadaan melepaskan sihir. Melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir, ini ada dua keadaan. Pertama dengan ruqyah, membacakan Quran, doa-doa, maka ini dibolehkan, tidak masalah. Rasulullah diceritakan bahwasanya Auf ibn Malik al-Ashja'i mengatakan, "Kunna nurki fil jahiliyah." Kami biasa meruqyah pada zaman jahiliyah. Fakulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Kita dulu di zaman jahiliyah biasa meruqyah. Maka Rasulullah mengatakan, "A'ridu alayya ruqakum." Maka Rasulullah mengatakan, "Coba tampakkan ruqyah kalian. Apa yang kalian baca?" La ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirk. Maka Rasul mengatakan, mengomentari, tidak masalah kalian melakukan ruqyah asalkan tidak mengandung syirik. Maka tentunya membaca Al-Quran, membacakan zikir-zikir, maka ini dibolehkan. Adapun bacaan-bacaan yang diistilahkan dalam ruqyah, makanya ruqyah ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang syar'i tentunya membaca ayat Al-Quran yang telah maklum insyaallah bagi yang biasa meruqyah tahu, dan ada ayat-ayat ruqyah. Adapun bacaan-bacaan yang selain itu, maka dia akan mengandung kesyirikan dan tidak lepas dari jin. Yang kedua adalah melepaskan sihir dengan semisalnya, yaitu pembahasan sihir dilepaskan dengan sihir juga. Maka ini yang dikenal dengan an-nushrah yang haram. Maka ini diharamkan. Melepaskan sihir dan sihir haram hukumnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala
mengatakan halus sihir anil mashur wahya naw'an. Melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir ada dua macam. Hillu sihrin bi sihrin mithli, melepaskan sihir dengan sihir itu sendiri, wa huwa allazi min amali syaitan. Maka ini dikatakan perbuatan syaitan. Melepaskan sihir dengan sihir ini adalah amalan syaitan, karena sihir itu adalah pekerjaan setan, perbuatan setan. Maka ketika dia melepaskan sihir, maka dia menggunakan bantuan syaitan dan jin. Maka tentu ini haram hukumnya. Fa inna as-sihra min amalihi fayataqarrab ilaihi an-nashir wal muntashir bima yuhib. Makanya tukang dukun, mereka ketika mereka bertarung dengan dukun lain, maka mereka beradu kesaktian, beradu sesajian. Jikalau dukun satu lebih kuat, maka akan ada lagi dukun lain lebih kuat, dan demikian. Jikalau mereka sama, maka mereka mencari lagi cara-cara agar mereka lebih menang dari dukun yang lain. Jadi tidak lepas dari bantuan jin dan syaitan. Insyaallah jelas perbedaan antara ruqyah dengan melepaskan sihir dengan sihir. Maka ini adalah terlarang kalau kita melepaskan sihir dengan sihir, karena biasanya sihir yang ingin dilepaskan tidak akan bisa dilepaskan kecuali dengan sihir yang lebih tinggi. Demikian, sehingga orang yang datang kepada tukang sihir tersebut dipermainkan. Terkadang dia pergi ke dukun sebelah, dia lagi mencari yang lebih sakti, yang lebih kuat daripada dukun sebelumnya. Demikianlah. Makanya dalam Islam cara melepaskannya adalah meruqyah orang yang terkena sihir tersebut dengan ayat-ayat yang masyhur. Ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Itu adalah ruqyah, dan kita boleh saja meruqyah sendiri, membacakan ayat sebelum kita diruqyah orang lain. Harap diperhatikan bahwasanya kita tidak boleh meminta ruqyah kepada orang lain. Kalau kita meminta, maka kita dijauhkan dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan hambanya ke surga tanpa hisab dan azab sebanyak berapa? 70.000 orang. Wallahu alam, apakah ini penentuan yang sifatnya pembatasan yang pasti atau maknanya lebih luas lagi. Sifatnya dari antara mereka adalah mereka yang tidak meminta diruqyah. Akan tapi kalau meruqyah dibolehkan. Akan tapi meminta untuk diruqyah ini yang hendak kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita hendaknya pasrah dengan Allah Azza wa Jalla, berdoa. Makanya kita sebelum diruqyah hendaknya kita meruqyah diri sendiri, membaca ayat kursi sebelum tidur dan pagi dan petang, sehingga dengan itu Allah Azza wa Jalla menjaga kita dan menjaga kita dari sihir. Dan jangan banyaklah berdoa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah sejauhkan dari tukang sihir dan juga aksi sihir mereka. Karena sihir ini adalah terkadang menimpa kaum saleh, orang-orang yang saleh. Maka kita hanya berlindung kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari tukang sihir dan juga sihir. Sehingga kita mendengar orang-orang saleh dikirimkan sihir, tapi alhamdulillah Allah menjaganya. Sihirnya mental. Insyaallah ini yang dapat kita sampaikan pada pembahasan sihir, yang insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang pembatal keislaman yang ke-8. Jika ada salah jawab, silakan. Menawarkan. Tidak ada contohnya. Karena kalau bilang iya, khawatir orang yang mengatakan iya meminta diruqyah. Wallahu alam. Baiknya adalah orang yang biasa meruqyah tanpa meminta izin, ruqyah saja. Itu dibolehkan. Dibolehkan meruqyah seseorang kalau memang dia biasa meruqyah tanpa meminta persetujuan dia. Demikian. Insyaallah ya. Nah, sebagai nelayan Ustaz menggunakan metode melihat awan. Ada bentuk-bentuk awan tertentu yang mereka ketahui. Jika awannya berbentuk begini, laut biasanya banyak ikan.
Wallah alam itu mungkin masuk dalam ilmu apa namanya? Ilmu alam. Seperti kayak orang dulu mengetahui arah kiblat dengan bintang. Ya, seperti sekarang musimnya apa namanya? Air pasang, air surut terkadang. Atau kita kadang merasakan gerah sekali, panas. Ini akan turun hujan biasanya. Kalau memang itu adalah semata-mata apa namanya rekayasa yang sifatnya terkadang bisa saja apa namanya tidak terjadi, tidak masalah insyaallah. Ya. Adapun sebabnya ini adalah tidak masuk akal, maka ini yang tidak boleh. Ya. Ya. Pertanyaan mengenai tukang sihir, apakah ustaz atau para alim namun dia bisa membantu mengetahui perkara gaib dengan bacaan tertentu, apakah termasuk ciri tukang sihir? Termasuk tukang sihir, karena tadi kita bacakan bahwasanya di antara mereka mengetahui ilmu gaib. Ini inti dalam sihir ini. Tukang sihir ini inti mengetahui ilmu gaib. Karena manusia ini kalau dikabarkan sesuatu yang gaib senang sekali dan sangat wow gitu ya. Takjub melihatnya sehingga orang tersebut dianggap luar biasa. Walaupun dia menggunakan surban, imamah, kopiah, alim, berjenggot, maka dia tukang sihir. Karena kita dilarang untuk meminta bantuan dengan jin. Walaupun dia membaca bacaan. Kalau dia mengetahui ilmu gaib, maka dia tukang sihir. Karena tidak ada, konsepnya adalah tidak ada yang mengetahui ilmu gaib. Sampai pun Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui ilmu gaib. Maka bagaimana dia mengatakan dirinya mengetahui ilmu gaib? Hanya Allah saja yang mengetahui ilmu gaib. Jadi konsepnya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib, maka barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib walaupun kayak manapun penampilannya, maka dia tukang sihir. Maka kita hendaknya memahami konsep ini supaya tidak terpedaya oleh mereka. Ya, silakan. Ini bukan dukun, bukan ustaz, tidak maksud ustaz kan? Tapi dibilang Habib juga. Katanya dia bisa yang seperti Bapak tanya. Kalau barang hilang bisa kembali, anak sakit disembuhkan gitu. Tapi kalau dia jadi imam bagaimana? Kita yang makmumnya gimana? Boleh meninggalkan atau itu dia. Kembali ke konsep pertama bahwasanya jika orang tersebut ini kan manusia lumrahnya, normalnya orang tidak mengetahui sesuatu yang hilang. Saya tidak mengetahui sesuatu yang hilang, pastilah kalau ada yang mengabarkan. Tapi kalau dia mengatakan dia mengetahui benda hilang ada di sini, ini yang dikhawatirkan, dia menggunakan apa? Kan bertanya kita apa ilmunya, bagaimana caranya kan gitu kan? Kalau ada caranya mari kita pelajari, kalau ada bukunya mari kita baca. Pasti pakai jin. Ya itu di masalahnya. Ketika dia pakai jin, maka dia bisa-bisa keluar dari agama Islam. Karena dia mengetahui yang tidak diketahui, dikabarkan kita tentang sesuatu yang gaib dengan bantuan jin, ini kafir hukumnya. Keluar agama Islam. Maka kita menjauhi. Kita jauhi imam seperti itu. Karena normalnya manusia tidak mengetahui sesuatu yang tidak terjadi atau mengabarkan yang akan datang. Tidak ada yang mengetahuinya. Kenapa dia sendiri yang tahu? Itu dia. Nabi SAW tidak mengetahui bahwasanya dia akan kalah di perang Uhud. Sampai beliau terjatuh, sampai gigi gerang beliau patah. Terluka Nabi Muhammad SAW di perang Uhud. Kalau seandainya beliau mengetahui beliau akan kalah, mungkin beliau tidak akan ikut perang. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan orang yang sekarang yang mengatakan dia soleh. Maka kesalahannya itu adalah khawatir menipu manusia sehingga mempercayainya. Maka ini adalah ujian bagi kita, jangan sampai kita mempercayainya dan kita menghindari dari orang tersebut, mendatanginya, bertanya padanya, dan berimam kalau bisa mencari masjid yang lain yang lebih sunnah dan lebih aman daripada tukang sihir yang mungkin dia dikatakan habib, kiai, mengetahui ilmu gaib. Khair insyaallah. Misalnya yang menggunakan alat tanda memberi peringatan berdasarkan bahwa misalnya peringatan tsunami kan ada menggunakan alat itu misalnya ada tandanya yang menggunakan alat. Insyaallah tidak masuk masalah itu. Karena dia punya alat pendeteksi ya. Deteksi suhu apa. Insyaallah tidak masuk itu.
Ya, karena itu bisa jadi bisa enggak. Ya, karena kecanggihan pada zaman sekarang itu bisa saja itu diketahui. Ya, Masya Allah dengan canggihnya dunia sekarang itu sampai pun dengan mengetahui janin. Bagi orang terdahulu tidak mengetahui janin tersebut termasuk alam gaib bagi mereka dulu. Tapi sekarang janin dapat diketahui akan tapi dengan alat. Coba dokter bisakah dia mengetahui tentang janin laki-laki dan perempuan tanpa alat? Bisa enggak? Tidak bisa. Pasti dengan alat. Berarti alat itu adalah sebab-sebab saja. Mungkin saja bagi orang terdahulu termasuk alam gaib, tapi sekarang tidak termasuk alam gaib karena alat tersebut. Karena kecanggihan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum kata Rasulullah, kalian lebih mengetahui tentang alam apa namanya tentang masalah urusan dunia, maka silahkan kalau memang kecanggihan sampai ke sana maka diperbolehkan. Adapun mengetahui alam gaib tanpa alat yang masyhur terlihatan ini tidak boleh. Makanya tukang dukun itu adalah dia tidak ada kamera pun yang apa namanya live ya, tidak ada. Dari mana dia mengetahui benda tercuri? Maka ini pasti bantuan jin. Makanya dilarang kita mendatangi mereka. Insyaallah cukup. Insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.